않아 미로 같은 세상 속 길을 잃지 않는 방법이 뭘까 내 걸음만 느린 것 같아 숨차게 달려봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaviani Sebastian dan juga teman-teman saya dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Seperti yang diketahui, wajib pajak orang pribadi atau badan usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin tidak semua wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan. Agar tidak membebani, maka pembayaran pajak bisa dilakukan secara angsuran. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPh, dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan. Adapun ketentuan dalam PPh pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kategori wajib pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP-OPPT. Nah, ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP-OPPT ini adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Lalu yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP-OPSPT. Nah, ini adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP-OPSPT ini adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Nah, tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri ini adalah sebagai berikut. Penghasilan dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah per tahun sama dengan 5%. Nah, penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per tahun sama dengan 15%. Nah, penghasilan dari 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun sama dengan 25%. Nah, penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun sama dengan 30%. Nah, wajib pajak yang kedua ini adalah wajib pajak badan usaha. Wajib pajak badan usaha ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan ini adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25. Berdasarkan angsuran PPh pasal 25, dihitung berdasarkan data surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada tahun sebelumnya. Setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak setahun. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya selisih atau perbedaan yang terjadi dengan kondisi sebenarnya yang harus dibayar pada tahun pajak terakhir. Jika selisih tersebut menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar menjadi dikurang dibayar, maka kekurangan tersebut harus dibayarkan pada akhir tahun. Kekurangan inilah yang dinamakan dengan PPh pasal 29. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan pajak yang dibayar, maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan atau disebut dengan restitusi. Pasal 25 ayat 4 dan 6 Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah angsuran PPh pasal 25, yaitu yang pertama yaitu apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Yang kedua yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Yang ketiga yaitu wajib pajak baru. Yang keempat, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Jadi yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu cara perhitungan PPh pasal 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan perhitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Biasanya, perhitungan dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuan besar angsuran PPh pasal 25, dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan, dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang sejak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. Yang pertama, PPh pasal 21 sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Yang ketiga, PPh pasal 22 pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang keempat, PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Nah, setelah mengetahui cara perhitungan PPh pasal 25, nah sekarang masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. Contoh yang pertama, PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan, PPh tahun 2019 adalah 50 juta. Maka tahun 2019 50 juta dikurangi. Yang pertama, PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta. Yang kedua, PPh dipungut oleh pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta. Yang ketiga, PPh yang dipotong oleh pihak lain sebesar pasal 23 sebesar 2.500.000. Yang keempat, kredit PPh luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000. Dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 itu dijumlahkan. Jadi jumlahnya yaitu
35 juta. Nah, selisihnya itu 15 juta. Nah, dari mana 15 juta ini? Yaitu dari 50 juta dikurang 35 juta. Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2020 adalah sebesar 1.250.000. Nah, dari mana 1.250.000 ini? Yaitu dari 15 juta dibagi 12 bulan. Nah, contoh yang kedua, apabila PPh sebagaimana dimaksud pada contoh yang sebelumnya berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2019. Nah, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar di tahun 2020 adalah sebesar 2.500.000. Dari mana? Yaitu dari 15 juta dibagi 6 bulan. Materi yang berikutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Berdasarkan PPh pasal 25 ayat 2, mengingat batas waktu penyampaian SPT tahunan, PPh bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan perhitungan di atas. Nah, berdasarkan dari ketentuan di atas, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan akhir dari tahun pajak yang lalu. Nah, untuk contoh perhitungan PPh pasal 25 ayat 2, apabila SPT tahunan PPh disampaikan oleh wajib pajak pada bulan Februari 2020, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk bulan Januari 2020 adalah besarnya angsuran pajak bulan Desember 2019, misalnya sebesar 1 juta. Nah, apabila dalam bulan September 2019 diterbitnya keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 juga menjadi nihil. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan Januari 2020 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2019 yaitu nihil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25 ayat 4. Apabila dalam tahunan pajak berjalan diterbitkannya surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak yang dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, untuk contoh perhitungan PPh pasal 25 ayat 4 ini, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Februari 2020, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.250.000. Lalu pada bulan Juni 2020 telah diterbitkannya surat ketetapan pajak tahun pajak 2019 yang menghasilkan besarannya angsuran setiap bulan itu sebesar 2 juta. Nah, dengan demikian berdasarkan pasal 25 ayat 4 ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2020 adalah sebesar 2 juta. Nah, penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, bisa lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelum berdasarkan SPT tahunan. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.